Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita buka kajian pada siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, untuk materi pada siang hari ini kita akan membaca kitab Mabadi'ul Fiqh di bab yang pertama. Untuk materi yang pertama ini kita akan mempelajari pokok-pokok dasar Islam. Islam adalah agama Allah, yaitu yang mematuhi apapun yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan jalan mengikuti segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Ini adalah agama Islam. Pokok-pokok dasar Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga ijma. Dan yang keempat adalah qiyas. Baik, yang pertama, pokok dasar agama Islam adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia yang beragama untuk selamat di dunia dan akhirat. Dalam istilah lain, Al-Quran juga disebutkan bahwasanya kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, diturunkannya secara berangsur-angsur dan membacanya adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita membaca Al-Quran, walaupun tidak tahu artinya, itu nilainya adalah beribadah. Yang kedua, pokok dasar Islam yang kedua adalah hadis. Apa itu hadis? Hadis itu adalah sabda-sabda Rasulullah atau segala yang disandarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perbuatan, perkataan maupun ketetapannya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah termasuk pokok dasar Islam yang kedua, yakni hadis. Apapun yang disabdakan Rasulullah itu adalah sebuah hadis. Apapun yang diperbuat oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sebuah hadis. Dan apapun yang menjadi ketetapan Rasulullah Muhammad SAW itu juga adalah sebuah hadis. Jadi kalau kita bagi hadis itu menjadi 3, hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis taqririyah. Apa itu hadis fi'liyah atau qauliyah? Hadis qauliyah itu adalah segala sabda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sebuah hadis qauliyah. Yang kedua adalah hadis fi'liyah, yang menjadi pokok dasar Islam yang kedua termasuk hadis adalah hadis fi'liyah, yaitu segala perbuatan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sebuah hadis. Bu Dewi kasih contoh sebagaimana Rasulullah bersabda, ra'aitumuni usollu sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi bersabda, salatlah kalian semua
seperti halnya aku, Rasulullah Muhammad SAW, melaksanakan sholat. Jadi perbuatan Rasulullah dalam melaksanakan sholat itu adalah sebuah hadis yang menjadi pokok dasar Islam kita untuk melaksanakannya. Yang ketiga, hadis yang ketiga adalah hadis takririyah, yaitu segala keputusan Rasulullah SAW itu adalah sebuah hadis. Dan yang ketiga, pokok dasar Islam yang ketiga ini adalah ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' adalah kesepakatan para ahli ijtihad umat Islam, para ulama, sesudah wafatnya Rasulullah SAW dalam menghadapi permasalahan yang berkenaan dengan apapun juga. Jadi ijma' ini adalah seperti di Indonesia itu adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jika Majelis Ulama Indonesia kemudian bermusyawarah, bersepakat untuk memberikan suatu hukum apapun juga itu juga adalah sebuah pokok dasar Islam. Tentunya Majelis Ulama Indonesia ini orangnya termasuk yang ahli ilmu, faham tentang Al-Quran, faham tentang hadis, sehingga mereka bisa dipercaya untuk memberikan suatu hukum terhadap permasalahan apapun. Dan pokok dasar Islam yang keempat adalah qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu adalah menyamakan suatu hukum yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya. Jadi menyamakan suatu hukum yang belum ada hukumnya terhadap sesuatu yang sudah ada hukumnya. Seperti halnya contoh khamr, ya. Seperti halnya sekarang, kalau dulu zamannya Rasulullah Muhammad SAW mungkin belum ada yang namanya narkoba, belum ada yang namanya double L, belum ada yang namanya kokain. Nah, di dalam Al-Quran ataupun hadis, barang-barang itu belum pernah diketahui. Tapi kita bisa bersepakat untuk menghukumi semua barang tersebut, ya, disesuaikan atau disamakan dengan hukum-hukum yang sudah pernah ada, seperti hukumnya khamr. Karena apa? Sifatnya narkoba itu disamakan dengan sifatnya khamr, yaitu menghilangkan akal sehat manusia. Baik, itu tadi adalah pokok-pokok dasar Islam dari keterangan kitab Mabadi'ul Fiqhiyah dalam bab pertama. Dan yang kedua, kita mempelajari hukum-hukum Islam. Ada berapa di dalam Islam untuk hukum-hukum Islam? Dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah, hukum-hukum Islam itu ada 5. Yang pertama adalah fardu, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima adalah mubah. Baik, para hadirin, kita akan membahas satu persatu. Ini adalah pelajaran yang paling dasar, mungkin semuanya sudah tahu, tapi tidak ada salahnya kita mengulang, membahas satu demi satu. Yang pertama adalah fardu. Apa itu fardu? Yaitu suatu bentuk amal yang diberikan pahala kepada siapa saja yang melakukan, dan disiksa bagi siapa saja yang meninggalkan. Jadi fardu ini adalah termasuk jikalau kita melaksanakan mendapatkan pahala, jika kita meninggalkan kita akan disiksa karena kita melakukan suatu dosa. Apa saja itu? Contoh, hukum
yang ibadah yang hukumnya fardu adalah sholat. Kalau kita melaksanakan sholat, maka kita akan mendapatkan pahala dari ibadah tersebut. Jika kita, dan sebaliknya ya, kalau kita meninggalkan sholat, apalagi sholat 5 waktu, maka kita akan disiksa karena meninggalkan sholat itu adalah dosa. Sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain yang hukumnya fardu. Yang kedua adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah suatu bentuk amal yang diberikan pahala kepada siapa saja yang melaksanakannya dan tidak disiksa bagi siapa yang meninggalkannya. Jadi sunnah itu adalah suatu ibadah yang apabila kita laksanakan mendapatkan pahala, dan bila kita tidak melaksanakannya kita tidak disiksa atau tidak dikenakan dosa jika kita meninggalkannya. Contoh ibadah sunnah itu adalah seperti kalau sholat itu ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, tahajud, tasbih, dan lain sebagainya. Kalau kita melaksanakan puasa itu ada yang puasa fardu, ada puasa sunnah. Jikalau kita melaksanakan puasa sunnah, maka kita akan mendapatkan pahala dari melaksanakan puasa sunnah tersebut dan tidak disiksa bila kita meninggalkannya. Contoh adalah seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa yang akan datang ini adalah puasa Arafah, 1 hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Itu contoh dan keterangan daripada hukum Islam, yaitu sunnah. Yang ketiga, haram, yaitu suatu bentuk amal yang diberikan pahala bagi siapa yang meninggalkannya dan disiksa bagi siapa saja yang melaksanakannya. Kalau Budaya bisa kasih contoh seperti yang baru-baru ini viral, yaitu suatu petugas kebersihan di kereta api menemukan sejumlah uang yang kita ketahui bersama di berita itu adalah 500 juta rupiah dalam bentuk cash. Beliau menemukan di tas kresek begitu ya, sejumlah 500 juta rupiah. Karena beliau ini tahu bahwa uang itu bukan miliknya, dia meninggalkan yang namanya mengambil untuk menjadi miliknya, maka beliau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, jika kita menemukan sesuatu dan itu bukan milik kita dan kita memilikinya secara batil, tidak dengan proses yang benar, maka itu adalah hukumnya haram, yang apabila kita melaksanakannya kita akan disiksa karena itu adalah perbuatan dosa. Yang keempat, makruh, yaitu suatu bentuk amal yang diberikan pahala bagi siapa yang meninggalkannya dan tidak disiksa bagi siapa yang melakukannya. Jadi makruh ini adalah lebih baik meninggalkannya daripada melaksanakannya, walaupun melaksanakannya itu tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, hukum Islam adalah mubah, yaitu suatu bentuk amal yang tidak diberikan pahala bagi siapa yang melakukannya dan tidak pula disiksa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Ini adalah hukum daripada mubah, seperti halnya kalau kita melaksanakan makan, minum,
sesuatu yang halal, lagi baik, bergizi, sehat bagi badan, itu adalah semuanya hukumnya mubah, diperbolehkan. Kemudian tidur yang tidak meninggalkan kewajiban, ya, untuk menjaga kesehatan kita diperbolehkan untuk tidur. Kemudian keterangan selanjutnya dalam kitab ini ada pembagian fardu. Fardu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fardu ain, yaitu fardu atau kewajiban yang dikenakan kepada setiap muslim mukallaf. Apa itu muslim mukallaf? Muslim mukallaf adalah muslim yang sudah baligh dan dia dikenakan hukum-hukum Islam. Jadi kalau seumpama dia melaksanakan ibadah, maka dia berhak mendapatkan pahalanya. Jika dia melakukan kesalahan, maka dia akan disiksa karena bentuk dari pertanggungjawabannya sebagai seorang muslim yang baligh, yang disebut mukallaf. Yang kedua, pembagian fardu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah fardu yang apabila sebagian muslim sudah melaksanakannya, maka muslim yang lainnya gugur kewajibannya, alias atau dalam arti yang tidak melaksanakannya tidak dikenakan siksa atau dosa. Contohnya adalah melaksanakan perawatan jenazah. Jadi jikalau ada seorang manusia meninggal dunia, maka ini adalah semua kewajiban bagi orang yang hidup untuk merawatnya. Apabila sebagian muslim sudah melaksanakan itu, sudah ada yang merawatnya seperti memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkannya, maka sebagian muslim yang tidak ikut melaksanakannya tidak dikenakan siksa atau dosa karena sudah ada perwakilannya. Kemudian contoh lain dari fardu kifayah, seperti halnya kalau ada azan, panggilan sholat, orang yang mengumandangkan azan, dia mengerjakan suatu yang mandub. Apa itu mandub? Mandub itu adalah sama istilahnya dengan sunnah, yaitu bila dia mengumandangkan azan mendapatkan pahala, tapi yang menjawab adzan ini adalah dihukumkan fardu kifayah, yaitu jika dia mau menjawab adzan, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jawaban adzan atau memenuhi panggilan sholatnya. Apabila tidak ada yang melaksanakan sama sekali, maka seluruh muslim yang di sekitar situ mendapatkan siksa atau dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin, untuk sesi kali ini kami cukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dari kitab Mabadi'ul Fiqhiyah, yaitu bab Thaharah. Jadi untuk kali ini Bu Dewi cukup menjelaskan pokok-pokok dasar Islam dan juga hukum-hukum Islam. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dulu kajian pada siang hari ini. Budi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.